Masya Allah, sepertinya udah pada mulai duduk. Pak, maju Pak. Ya. Gimana kalau jual belinya diberhentikan sebentar, bisa? Bapak-bapak penjual bisa berhenti sebentar, di off sebentar, biar kondusif. Baik, terima kasih kerjasamanya. Ya, jual belinya berhenti sebentar saja. Bapak laki-laki maju sini. Depan. Ya, terima kasih kerjasamanya. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini di dalam suasana kekerabatan, suasana ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah watoniyah kita dari semuanya dari negara Indonesia, dan khususnya juga ukhuwah kita berada di Provinsi Kosim pada kesempatan yang berbahagia ini. Teman-teman yang berbahagia, oh kayaknya masih ada yang jualan ya. Bisa di off dulu jualannya, Ibu. Ya, jualannya di off sebentar ya. Baik, biar kondusif. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, saya akan berbicara tentang keberadaan kita di sini, yaitu tentang keutamaan mencari nafkah dan memberinya. Nanti saya akan sebutkan 5 poin. 5 poin yang nanti bisa mengulang 5 poin ini. Ini saya disediakan 2 hadiah oleh panitia, bisa diambil. Katanya isinya apa Pak? Isinya power bank katanya. Isinya power bank. Tapi tidak disediakan untuk mahasiswa tidak boleh. Khusus untuk teman-teman. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada visi kehidupan kita sekalian berada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jin maupun manusia, kecuali untuk beribadah. Sehingga apa?
kita gunakan segala fasilitas yang ada untuk ibadah. Salah satunya adalah keberadaan kita di sini untuk bekerja. Jadi kita gunakan, kita niatkan keberadaan kita untuk bekerja sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, segala yang Bapak Ibu lakukan di sini ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menjadi amalan dan pemberat yang bisa nanti diambil ketika Allah Subhanahu wa taala memisahkan tubuh kita dari ruh kita. 5 poin yang akan saya sampaikan berkenaan dengan keutamaan mencari nafkah. Poin yang pertama, bahwasanya orang yang mencari nafkah itu mereka adalah orang yang mulia, orang yang tidak menjadikan dirinya beban untuk orang lain. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan kepada seseorang yang mana lebih baik bagi dirinya untuk mengambil tali, kemudian ya'ti al-jabal, pergi ke gunung mencari hatab, mencari kayu bakar, kemudian dia jual. Itu lebih baik, kata Rasulullah SAW. Khairul lahu min an yas'al nas. Lebih baik bagi dirinya daripada dia meminta-minta kepada manusia. Baik orang yang diminta itu memberi atau tidak memberi. Jadi Bapak Ibu sekalian, posisi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia. Jadi tetapkan kemuliaan itu pada diri Bapak Ibu sekalian dengan mengambil apa yang Allah Subhanahu wa taala boleh ambil, yaitu rezeki yang halal. Poin yang kedua, bahwasanya orang yang bekerja dia akan mendapatkan pahala jika dia lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ia nafkahkan dari hasil pekerjaannya itu juga pahala yang lain yang Allah berikan kepada dia. Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiq nafaqatan, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah tabtaghi biha wajha Allah, engkau dengan tujuan mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surganya Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kecuali akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main. Bapak Ibu sekalian, ketika diikhlaskan apa yang sedang sekarang mencari nafkah, kemudian kedepannya untuk bisa menginfakkan, maka itu bisa membawa Bapak Ibu sekalian kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara yang besar, bukan perkara main-main. Perkara mencari nafkah itu bisa menjadi jalan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga orang yang menuntut ilmu, dia juga mendapatkan jalan untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, apa yang ia berikan ya kepada dirinya, kepada anaknya, kepada istrinya, itu termasuk sedekah. Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Miqdam bin Ma'di Karib, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya ma'at amta nafsan fahuwa laka sadaqah. Apa yang engkau makankan untuk dirimu
ya dari hasil jerih payahmu itu sedekah. Ini cocok untuk yang belum menikah. Apa yang ia bekerja, ia kerjakan kemudian mendapat hasil dan ia makan untuk dirinya sendiri supaya tidak bergantung kepada orang lain, itu sedekah. Jadi sedekah untuk diri. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wa ma at'amta waladak fahuwa laka shadaqah. Apa yang engkau beri makan dari hasil jerih payahmu untuk anakmu itu sedekah. Bukankah kita di sini sebagian besar ya sudah berkeluarga, bahkan rela meninggalkan anak di Indonesia demi bisa mendapatkan sesuap nasi istilahnya untuk bisa mereka hidup. Ibu-ibu meninggalkan keluarganya, bapak-bapak meninggalkan keluarga di sini sendirian. Jangan salah, apa yang bapak ibu kirim ke Indonesia untuk anak itu sedekah yang bisa menjadi pemberat amalan bapak ibu sekalian. Kemudian yang membawa istri, Rasulullah menyebutkan, wa ma at'amta zaujatak fahuwa laka shadaqah. Apa yang kau beri makan kepada istrimu itu sedekah. Bahkan kepada pembantu, Rasulullah menyebutkan, wa ma at'amta khadamak fahuwa laka shadaqah. Ini bagi ikhwah sekalian yang punya pembantu, ya, yang punya karyawan sebagai bos. Ketika dia memberi makan, memberi gaji, kalau dia niatkan itu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Jadi jalan-jalan kebaikan bagi para pekerja itu sangatlah banyak. Sedekah-sedekah bukan hanya uang, bukan hanya pikiran, bukan hanya bantuan. Jadi banyak jalan-jalan sedekah yang bisa mengantarkan bapak ibu sekalian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, ternyata orang yang menginfakkan dari yang ia hasil jerih payahnya bekerja itu mendapat doa dari para malaikat. Rasulullah menyebutkan, ma min yaumin yusbul ibadi fi, tidaklah ada suatu pagi seseorang itu pagi-pagi bangun ya, kecuali illa malakani yanzila. Ada dua malaikat yang turun. Yang satu mengatakan, Allahumma ati munfiqan khalafan, berilah ganti kepada orang yang berinfak, yang ia infak kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada anaknya, beri ganti. Apalagi kepada kalau dia sudah selesai dengan keluarga, kepada orang lain, kepada temannya, beri ganti. Doa malaikat. Dan kebaikannya kepada orang yang pelit, malaikat itu berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan, berikan kebangkrutan kepada orang yang pelit. Dan ini kesempatan bapak ibu sekalian dengan bekerja di sini itu mendapatkan doa dari para malaikat. Ketika bapak ibu sekalian mengeluarkan apa yang bapak ibu punya untuk bisa membahagiakan orang lain. Dan yang poin terakhir, poin yang kelima, ternyata apa yang kita infakkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, yang mana hadis ini berbicara tentang dua anak perempuan, yang kita infakkan kepada anak kita itu bisa menjadi penghalang daripada neraka. Ketika dia terhalang dari neraka, berarti dimasukkan ke surga. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah suatu waktu didatangi seorang perempuan dengan membawa dua anak perempuan. Seorang ibu dengan membawa dua anak perempuan. Kemudian meminta kepada Aisyah sedekah. Aisyah tidak punya apa-apa. Dia punya hanya satu kurma. Dikasihkan itu kepada ibu. Apa yang dilakukan ibu ini? Dia membagi dua kurma itu, diberikan kepada anak perempuannya satu lagi kepada anaknya. Dia tidak makan. Subhanallah, itu ibu. Itu mungkin ibu kita ketika kita kecil. Kemudian
Setelah itu dia pergi. Dan Aisyah memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwasanya man ibtuliya min hadhil banat, barang siapa diberi cobaan dengan dua orang, dengan anak-anak perempuan ini, man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitra minan nar. Kemudian berbuat baik kepada anak-anak kita, kepada anak-anak perempuan itu, maka mereka bisa menjadi penghalang daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesempatan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang punya anak, jadikan anak-anak kita ini jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 poin yang ingin saya sampaikan yang berhubungan dengan kegiatan pada kesempatan hari ini, yaitu keutamaan mencari nafkah dan menafkahkan apa yang telah kita dapatkan. Tentunya ada poin terakhir yang penting. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat An-Nur ayat 37, mereka orang-orang yang menafkahkan hartanya ini, orang yang mencari nafkah, Allah Subhanahu wa taala berikan sifat bahwasanya mereka itu rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Apabila dia bisa menerapkan ayat ini, maka luar biasa. Orang yang berdagang, orang yang bekerja, mereka merupakan rijal, pejuang, ya. Mereka tidak terlalaikan dengan dagangannya. Bapak Ibu yang dagang tidak terlalaikan dengan dagangannya, dengan kerjaannya. Dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kesempatan bagi supir, bagi yang bekerja, bagi yang berdagang, jangan sampai itu melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan terlalaikan wa iqamis shalah, dari melaksanakan sholat. Biar bagaimanapun ceritanya sholat nomor 1. Apalagi kita difasilitasi di sini, ya, dengan situasi, dengan keadaan yang mendukung. Di Saudi mendukung sekali untuk kita bisa melaksanakan sholat. Jadi jangan sampai itu ditinggalkan, karena mereka adalah orang-orang yang beruntung yang disebutkan di ayat ini. Dan juga wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat dari harta yang Allah telah titipkan dari gaji. Ketika setelah mencapai nisab, maka zakat. Kalau sampai nisab, kalau belum sampai nisab, maka ada kesempatan bersedekah, beramal, memberikan semampunya dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Dan mereka yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, dan mereka takut terhadap hari yang mana nanti mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hari yang sangat mengerikan, yaitu hari kiamat. Sehingga apa? Mereka menyiapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada mereka. Inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan sebagai pengingat terhadap diri kami dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana kadang orang melihat sebelah mata, melihat dari sisi dunia, tapi ternyata kalau kita lihat 5 poin ini, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang luar biasa. Tapi ingat, jangan terlalaikan dari yang ada di surat An-Nur tadi ayat 37. Jangan terlalaikan dari sholat, dari mengingat Allah, dari sholat, dari zakat, dan dari hari kiamat yang mana kita akan kembali nanti. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang bijak sepertinya untuk berlama-lama, karena mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benarnya, itu datangnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak salahnya, itu datangnya dari kami pribadi. Yang terakhir, ini saya ada titipkan dari panitia. Kira-kira
Ada yang bisa mengulang 5 poin ini? Keutamaan bekerja dan juga menginfakkan hasil dari kerja. Tolong ini diambil anunya, hadiahnya. Tolong. Ya, sebutkan 5 poin tentang keutamaan bekerja dan juga menginfakkan daripada harta. Oh, kenalkan nama dan asal. Nama saya Hanafi. Hanafi. Ya, dari mana? Dari Tangerang. Bukan dari tadi. Oh iya. Dipepetkan ininya. Ah. Ya, sebutkan 5 tadi. 5 poin yang keutamaan